Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita sudah tinggal beberapa hari lagi seluruh dunia akan merayakan hari Natal. Mari kita akan lihat Juru Selamat itu, Kristus Tuhan itu lahir untuk semua. Jadi tidak ada yang tidak dilawat oleh Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Sebab pada hari ini sudah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan itu di dalam negeri Daud. Maka inilah tandanya bagimu, kamu akan jumpa seorang kanak-kanak berbendung atau dibungkus dengan kain lampin, berbaring di dalam palungan. Puji Tuhan. Pertama kepada orang yang sederhana, para gembala. Gembala ini adalah orang yang setia, yang tekun. Harus juga malam mereka menjaga kawanan domba. Jadi dalam kesederhanaan mereka, Tuhan datang secara khusus. Dengan jelas dikatakan di mana Juru Selamat Kristus Tuhan itu lahir. Dan ini adalah suatu berita yang sangat indah, bahwa di dalam kesederhanaan seorang itu tetap Tuhan menyatakan sesuatu malah jelas. Karena dia hanya berpikiran sederhana, dia lakukan tugasnya dengan kewajibannya dengan setia, dengan tekun, dengan sabar, dengan bahkan menghadapi tantangan alam, binatang buas, bahkan orang yang berbuat jahat. Tapi mereka didatangi oleh malaikat untuk memberitakan yang jelas di Bethlehem, di kota Daud, di negeri Daud. Ini adalah suatu berita yang indah. Bagaimana kita sebagai orang jangan pernah merasa kecil hati. Kesederhanaan kita itu Tuhan tetap perhitungkan. Asal kita tetap setia. Apakah di keluarga, di jemaat gereja, di lingkungan kita lakukan sesuatu kewajiban kita dengan baik. Maka kita melihat di sini benar-benar berita itu, kenapa kok pas di Bethlehem lahirnya Juru Selamat itu. Dan keadaan gelap, itu juga menunjukkan dunia yang gelap. Tapi nubuatan itu sudah dinubuatkan bahwa Kristus Tuhan itu akan lahir di Bethlehem di kota Daud. Rumah roti, di mana juga di palungan dibaringkan, itu jelas itu tandanya. Tandanya dibungkus dalam lampin. Domba yang sesungguhnya ini akan dipersembahkan, mereka penggembala domba yang dipersembahkan di bait Allah. Jadi mereka ini penggembala khusus yang dikhususkan nanti kalau domba yang mereka gembalakan itu akan dipersembahkan di bait Allah. Dan itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu luar biasa lahir di Bethlehem dalam suasana malam, dalam negeri Daud. Bethlehem itu adalah suatu wujud bahwa dia keturunan Daud. Dia adalah seorang yang dinanti-nantikan itu. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Kristus itu dilahirkan di waktu yang tepat. Bagaimana perintah Kaisar Agustus untuk memerintahkan seluruh untuk mendaftarkan dirinya ke negerinya masing-masing. Jadi supaya lahir Yesus Kristus itu, nubuatan itu dipakai Tuhanlah seorang yang Kaisar Agustus, raja orang kafir, untuk menyatakan bahwa Kristus sudah lahir. Dan ini luar biasanya, kita sebagai anak-anak Tuhan, nubuatan itu pasti tergenapi. Zaman yang kelihatannya sukar, tapi kita melihat orang mungkin kelihatannya keadaan-keadaan kita tertekan, gereja kelihatan ada ancaman, tetapi kita melihat keselamatan itu tetap Tuhan akan wujudkan. Puji Tuhan. Tapi kita akan melihat bagaimana Kristus Tuhan itu yang sudah lahir, ini luar biasanya. Keajaiban-keajaiban yang kita lihat bagaimana dia lahir dari seorang perempuan, yaitu perawan Maria. Dan itu luar biasanya. Sedangkan di dalam keajaiban sudah terjadi di kandungan ibu kita, ditulis dalam Mazmur 139, keajaiban dan kemuliaan sudah direnda kita di dalam kandungan ibu. Apalagi Juru Selamat, ini bukan karena seorang laki-laki, tapi benar-benar karena Allah, Roh Kudus itu yang menaungi Maria sehingga dia melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu penebus kita. Puji Tuhan, kalau kita melihat keajaiban itu
Adam aja sudah keajaiban, dari debu tanah dia dibentuk dan dirupakan seperti rupa Allah, teladan Allah, lalu dihembuskan napas kehidupan ke lubang hidungnya. Yesus Kristus lahir sebagai manusia untuk menunjukkan bahwa dia sama dengan manusia. Dia rela menjadi manusia. Firman yang kekal itu rela menjadi manusia. Inilah membuat kita sebagai orang yang hidup di zaman akhir ini jangan pernah ragu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jangan pernah ragu, Yesus itulah Kristus. Dan itulah membuat kita mantap menjalani kehidupan ini dalam kesukaran apapun. Mari kita melihat orang Majus di kalangan orang intelektual, di kalangan orang ilmuwan, orang yang mempunyai kekayaan, orang mempunyai suatu nama, yang punya orang-orang yang peneliti-peneliti di dalam penelitian, dalam keilmuan, keperbintangan. Kita akan melihat Matius pasal yang kedua juga. Kita akan melihat ayat 1 dan 2. Ditulis begini, setelah lahir Yesus di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Baginda Herodes, maka datanglah beberapa orang Majus dari benua timur ke Yerusalem. Katanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Karena kami sudah melihat bintangnya di sebelah timur. Maka kami datang hendak menyembah dia. Puji Tuhan, ini juga luar biasa. Tuhan itu datang kepada orang yang punya kepandaian, punya intelektual tinggi, ilmu perbentangan, dan dari jauh, negeri yang jauh, Bani Timur gitu. Dan ini luar biasanya, ini pada umur kira sudah 2 tahun Yesus Kristus itu lahir ini. Jadi kita melihat ini adalah orang-orang yang luar biasa, tapi mereka orang intelektual, mereka justru harus bertanya-tanya gitu. Bertanya-tanya bintang yang memimpin mereka, tapi setelah sampai ke Yerusalem, bintang itu berhenti di Yerusalem supaya mereka bertanya kepada Raja Herodes. Ini juga kita melihat, jadi dunia ini akan digoncangkan dengan kehadiran Tuhan. Apakah orang mau percaya atau tidak, itu tergantung orangnya. Mereka langsung ke Herodes karena ini raja orang Yahudi. Jadi orang-orang pandai, orang-orang intelektual, orang-orang yang punya ilmu, mereka juga bisa langsung berhadapan dengan raja. Tapi ini adalah suatu berita yang luar biasa. Tuhan itu tetap datang kepada siapapun. Lalu karena Herodes merasa dia nggak ngerti soal di mana Yesus itu lahir. Kristus anak Daud itu lahir, Tuhan itu nggak ngerti dia. Lalu dipanggillah para imam, ahli Taurat, orang-orang Farisi, dipanggillah mereka. Lalu datanglah orang Farisi memberitahu, oh sudah ditulis dalam Mika demikian, bahwa hai engkau Bethlehem Efrata, engkau tidak terkecil lagi, karena daripadamu pembesar akan lahir juru selamat. Mereka ini adalah kalangan orang yang imam-imam, agamawan. Tuhan juga menyatakan kepada siapapun, tinggal orang itu membuka hatinya. Dan kita melihat seisi Yerusalem juga. Yerusalem itu adalah para intelektual gitu. Jadi orang-orang yang punya ilmu, bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu pendidikan yang tinggi. Dan saya juga sudah tahu bagaimana di Tanah Batak itu ada negeri pusat gereja Batak. Itu orang intelektual, orang agamawan juga ada di situ. Tarutung namanya. Itu kota kabupaten saya dulu. Di daerah pinggir Danau Toba itu orang-orang ekonomi yang lumayan. Tapi yang di bagian Samosir yang dikelilingi oleh Danau Toba, orang-orang yang sederhana, yang penghasilannya yang rendah. Jadi di situ aja saya sudah dapat gambaran seperti inilah orang Yerusalem, kan begitu. Orang-orang yang mengerti soal keagamaan. Puji Tuhan, Tuhan itu datang juga kepada seluruh kalangan manusia. Orang intelektual, imam, yang agamawan, kepada Raja Herodes, dan Tuhan luar biasa menyatakan dirinya kepada semua kalangan. Dan inilah menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita menyambut juru selamat itu. Karena dia datang, dia lahir, tergantung kita seperti orang Majus. Ini datang mereka mencari tahu di mana juru selamat itu. Dan kita melihat tadi di kalangan yang rendah, yang sederhana seperti para gembala ini. Tapi berita itu langsung kepada mereka dari malaikat. Tapi kepada Herodes, kepada orang agamawan, intelektual, orang-orang yang pandai, orang kaya di Yerusalem, mereka tahu harus melalui imam-imam yang datang untuk memberitakannya. Puji Tuhan, tergantung kita bagaimana kita menyambut Yesus. Kalau kita melihat bahwa orang Majus juga, mereka pulang dengan jalan yang lain.
orang gembala juga, waktu mereka lihat bahwa semua sudah nyata seperti yang diberitakan oleh para malaikat itu, mereka pulang dengan sukacita karena mereka lihat seperti yang diberitakan malaikat itu. Jadi ada perubahan. Orang Majus juga ada perubahan. Menyembah Tuhan, memberi persembahannya emas, kemenyan, dan mur. Tapi sayangnya Herodes, orang-orang ahli agama itu, orang imam, Farisi, ahli Taurat, mereka kok nggak datang menyembah kepada Raja yang sudah lahir itu, Yesus Kristus Tuhan itu. Tapi kita mari, sukacitalah hidup kita, karena apa yang diberitakan kepada kita tidak pernah salah. Allah itu selalu berbicara dengan tepat, dengan orang yang tepat pada saat yang tepat. Jadi kita melihat, mari Natal ini tinggal berapa hari lagi, tanggal 25 Desember, hari Rabu, hanya berapa hari lagi kita merayakan Natal, mari kita datang kepada Tuhan Kristus itu. Itulah juru selamat kita. Jangan lihat keadaan dunia yang bergelora, dia akan meneduhkan hati kita waktu kita datang menyembah sujud. Kita melihat Yesus itulah jawaban dunia, pengharapan dunia. Lihat dunia ya akan kecewa kita, akan susah, akan takut. Tapi lihat Yesus, hati kita damai dan terang. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan kami ketemu dengan Engkau. Engkau datang ke dunia ini. Engkau lahir sebagai manusia. Engkau memberikan terang, bercahaya-cahaya di dunia yang gelap. Biarlah kami menjadi terang dan menjadi berkat di tengah dunia ini. Karena dunia memerlukan Engkau. Melalui hidup kami yang menyembah sujud kepada Tuhan dengan hati yang tulus, bersih. Tuhan, terima kasih. Engkau datang di kalangan orang yang sederhana, orang intelektual, orang yang kaya, semua. Orang agamawan pun Engkau datang ya Tuhan. Biarlah kami membuka hati kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau jadi berkat, bersukacita menghadapi semua. Karena tepat seperti apa yang Engkau firmankan itu akan digenapi. Terima kasih Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan melihat bahwa Yesus itu sudah datang. Yesus itu sudah jadi sebagai manusia, rela tinggal di antara kami. Kami melihat itu tanda bahwa Engkau mengasihi orang berdosa. Engkau tidak menyayangkan anak-Mu yang tunggal. Engkau mengaruniakannya supaya kami selamat. Terima kasih, di dalam Kristuslah kami Tuhan dalam keselamatan itu. Terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.